Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang melakukan kunjungan resmi perdananya ke Indonesia pada 24 hingga 26 Mei 2025. PM Li Qiang diagendakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada hari ini, Minggu 25 Mei 2025. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan PM Li Qiang akan disambut dengan upacara resmi di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Keduanya akan membahas penguatan kerjasama Republik Indonesia Tiongkok di berbagai bidang strategis. PM Li Qiang tiba di Jakarta pada Sabtu sore melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Kunjungan ini merupakan balasan dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada 8 hingga 10 November 2024 lalu. Di Istana Merdeka. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari penyambutan PM Tiongkok Li Qiang, sudah ada rekan kami Sheha Al-Hadar langsung dari Istana Negara. Selamat pagi Sheha, apakah PM Li Qiang sudah tiba di Istana Merdeka pada pagi ini? Ya, kita akan sapa kembali rekan kami, Sheha Al-Hadar dari Istana Negara. Selamat pagi Sheha, apakah terdengar suara kami dari studio? Baik, kami akan sapa kembali rekan kami, Sheha Al-Hadar. Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Saat ini kami masih menunggu kedatangan dari PM Tiongkok Li Qiang yang nanti akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Nanti akan ada sejumlah agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Tiongkok Li Qiang yang nantinya mereka akan sama-sama berdiskusi, kemudian juga mengadakan bilateral meeting antara Indonesia dan juga Tiongkok, di mana nanti Indonesia juga akan ada sejumlah delegasi yang hadir, begitu juga dengan dari Tiongkok seperti itu ya. Nanti dalam bilateral meeting ini tentunya akan dibahas sejumlah kerjasama baik yang sudah berjalan maupun juga yang akan dilakukan dari Indonesia dan juga Tiongkok. Nanti setelah adanya bilateral meeting antara kedua negara akan diadakan juga penandatanganan MOU yang dimana akan ditandatangani kembali kerjasama antara Tiongkok dan juga Indonesia di beberapa bidang. Kalau kita mengutip ungkapan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani kemarin, ada sejumlah sektor yang memang dilirik seperti itu untuk kerjasama antara Indonesia dan Cina. Di antaranya adalah sektor industri, kemudian mineral, kemudian juga transportasi. Kalau kita mengingat memang Indonesia dan Cina ini sudah memiliki kerjasama yang cukup erat selama bertahun-tahun lamanya, mengingat juga hari ini merupakan perayaan 75 tahun kerjasama hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Cina. Kita mengingat memang Cina ini juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai investasi yang melampaui 130 miliar dolar per tahun atau 2.112 triliun per tahunnya. Kemudian juga Tiongkok ini juga merupakan salah satu tiga dari investasi terbesar di Indonesia selama 9 tahun berturut-turut. Mungkin kita mengingat memang banyak sekali kerjasama antara Indonesia dan Cina selama beberapa tahun terakhir. Gemma dan juga pemirsa, sebentar lagi nanti PM Tiongkok akan hadir dan tentunya berdiskusi dalam berbagai bidang, dan kita mengingat juga tadi malam PM Tiongkok dan Presiden Prabowo Subianto ini sudah menghadiri Indonesia China Business Forum yang diadakan di Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta,
yang dimana tadi malam ini memang PM Tiongkok sudah secara terang-terangan mengajak Indonesia untuk bekerja sama, memperkuat kerjasama dan juga memperkuat integrasi industri dalam berbagai bidang, misalnya infrastruktur, energi hingga bidang pertanian, yang mana memang Tiongkok ini sudah mengatakan bahwa mereka ini siap berbagi peluang pertumbuhan ke negara mitra termasuk Indonesia, dan ini merupakan hal yang disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto, dan keduanya ini sama-sama optimis dalam meningkatkan kerjasama di antara kedua negara. Dan tentunya Indonesia dan Cina ini bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkuat kerjasama dan harapannya dapat menjadi tonggak stabilitas dan juga tonggak kemakmuran di Asia. Kita akan menantikan kehadiran PM Li Qiang di Istana Negara. Sementara itu Gemma, kembali ke Anda di studio. Iya, Syekha, tadi Anda katakan Tiongkok merupakan negara terbesar ya untuk kerjasama dengan perdagangan Indonesia. Apakah diketahui juga PM Tiongkok Li Qiang ini akan membawa investasi baru di pertemuan kali ini? Ya, Gemma, tentunya kalau investasi baru itu memang sudah pasti akan dibawa oleh PM Li Qiang ke Indonesia. Kalau kita mengingat ungkapan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani kemarin, bahwa kedatangan ataupun juga kunjungan dari PM Li Qiang ke Indonesia ini tidak semata-mata seremonial maupun juga hanya hubungan diplomatik saja, namun sudah dipastikan bahwa PM Li Qiang ini datang ke Indonesia membawa investasi yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu seperti yang tadi kami ungkapkan bahwa ini terbagi dalam beberapa sektor, misalnya ada di sektor industri, sektor mineral, kemudian juga berbagai sektor lainnya tentunya yang memang menarik bagi Tiongkok untuk investasi seperti itu ya. Jadi memang untuk kedatangan dari PM Li Qiang ini bukan hanya untuk sekedar berkunjung, namun memang benar-benar akan membawa investasi ke Indonesia. Sementara itu Gemma, kembali ke Anda. Baik Syekha, kita akan kembali ke Anda, tapi kita akan melihat dulu bagaimana sambutan dari negara Indonesia ke PM Tiongkok Li Qiang berikut ini. Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pemirsa, visual yang Anda saksikan ini merupakan upacara sambutan untuk menyambut PM Tiongkok Li Qiang. PM Tiongkok Li Qiang tiba di Indonesia melalui Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu kemarin pukul 15.21 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan oleh PM Li Qiang pada hari ini. Di antaranya adalah makan siang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga ada kunjungan resmi pada malam ini, yaitu pertemuan dengan pebisnis dan pengusaha Indonesia. Informasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Sabtu kemarin. Selain itu, pertemuan ini juga bukan hanya sekedar pertemuan seremonial dan diplomatik. Diketahui akan ada sejumlah kerjasama dan investasi yang dibawa oleh PM Tiongkok Li Qiang. Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani mengatakan kedatangan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Indonesia selama 3 hari ini tidak akan menyinggung pembahasan mengenai seteru dagang antara Tiongkok dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini akan lebih difokuskan untuk pembicaraan dan negosiasi hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Tiongkok. Pembahasan akan lebih fokus kepada penguatan kolaborasi dua negara. Dan agenda saat ini setelah upacara sambutan adalah Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang akan melanjutkan agenda makan siang bersama dengan Presiden Prabowo serta kalangan pengusaha. Pembicaraan yang akan dibahas pada kali ini juga merupakan 75 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok dan akan fokus untuk penguatan kolaborasi baik dari aspek perdagangan, investasi, P2P kontak, dan hal-hal yang menyangkut kebersamaan antara kedua negara. Selain bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Li Qiang juga dijadwalkan akan menghadiri resepsi pertemuan bisnis Republik Indonesia Tiongkok di Hotel Shangri-La pada malam nanti. Dan saat ini merupakan agenda pertemuan antara Indonesia dan Tiongkok di Istana Negara. Bisa kita saksikan bersama Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah menteri seperti ada Menteri Rosan Ruslani. Kemudian kita akan dengarkan bagaimana sambutan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Dewan Negara Republik Rakyat
kota Indonesia, dan saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada kami menerima kunjungan yang mulia di Istana Merdeka, Ibu Kota Republik Indonesia. Ini suatu kunjungan yang sangat penting menurut kami, karena kunjungan yang mulia menegaskan persahabatan yang baik yang antara Republik Rakyat Tiongkok dan antara Republik Indonesia, juga lebih penting antara rakyat Tiongkok dan rakyat Indonesia. Kita tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang, dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Kami memandang hubungan ini akan membawa kebaikan tidak hanya kepada kedua negara kita, tapi kepada seluruh kawasan Asia dan bahkan mungkin juga dunia. Terima kasih. Saya sekarang mengundang Yang Mulia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. 尊敬的普拉维沃总统阁下，很高兴啊，在中印尼建交75周年之际，我能够应总统阁下的邀请啊，对印尼进行正式访问。我首先转达习近平主席对总统阁下的亲切问候和良好祝愿。去年11月份，总统先生、总统阁下访华期间，我们两国元首就构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体达成了重要共识，引领两国关系迈上历史上新高度，也为我们双边合作开辟了广阔的前景。我这次访问就是要同印尼方一道，就相关领域的合作，能听得到吗？啊？ Belum ya. Penterjemah kita mana? 我这个是没问题。 Silakan. OK 了，我需要重新再说一遍吗？啊？我重新说一遍吧。好，尊敬的普拉博沃总统阁下，哎，还是没有。 Gimana? Bagaimana itu? Siapa penterjemahnya? Boleh. 没收到。 Cari.
Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya merasa sangat berhormat dapat mengunjungi Indonesia pada selama peringatan 75 tahun yang dihormati kedua negara atas undangan Yang Mulia. 我首先转达习近平主席对中国阁下7月合作大愿。 Pertama, saya ingin menyampaikan salam hormat dari Presiden Xi Jinping kepada Yang Mulia. 去年10月份中共阁下访华期间两国元首就构建具有地区和全球影响力的中印民主共同体达成了重要共识，引领了两国关系迈向历史的新高度，有了商业合作开拓的广阔的前景。 Pada bulan November tahun yang lalu, waktu Yang Mulia mengunjungi Tiongkok, Yang Mulia dan Presiden Xi Jinping mencapai konsensus yang sangat penting mengenai membangun komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan yang bersama. Beliau dan Yang Mulia memimpin hubungan bilateral kedua negara masuk ke ketinggian yang lebih tinggi lagi. 我这次来访啊，就是要与印宁方一道就相关领域的合作做深入的对标。 推动两国命运共同体建设走向纵深。 Kunjungan saya kali ini tujuannya adalah saya ingin membahas bagaimana kita mendorongkan kerjasama strategis komprehensif kedua negara di berbagai bidang dengan rekan-rekan pihak Indonesia. 正如刚才总统先生所说，我们过去75年，两国在争取民族独立和国家建设事业当中相互支持。 在应对海啸、疫情等困难时刻，守望相助，传统友谊历久弥新。 Seperti Yang Mulia tadi mengatakan bahwa dalam 75 tahun ini kedua negara Tiongkok dan Indonesia saling mendukung dalam proses mendapat kemerdekaan. Kita juga saling mendukung dalam menangani tsunami dan COVID-19. Persahabatan kita di tingkat menjadi lebih kuat. 当前这个国际局势啊，变乱交织。 和平发展面临了很多新的、不确定的、不稳定的因素。中印尼呢是好邻居、好伙伴，中方愿意同印尼方一起啊，坚守我们两国建交时的初心，弘扬友好传统，加强团结协作，特别要夯实5大支柱合作格局，携手应对风险挑战，更好地促进我们两国共同发展。 更多的惠及两国人民。 Sekarang ini dunia luar, dunia internasional sedang mengalami guncangan yang sangat besar dan perdamaian dan perkembangan seluruh dunia sedang menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilitasnya. Tiongkok dan Indonesia sebagai tetangga yang baik dan mitra yang erat. Tiongkok siap bekerjasama dengan Indonesia untuk menjalankan misi dan visinya saat kita menjalin hubungan diplomatik, memperbesarkan tradisi persahabatan kedua negara, memperkuat kolaborasi dan persatuan, terus memperkokohkan pola kerjasama yang terdiri dari 5 pilar, bersama menangani berbagai risiko dan tantangan, meningkatkan perkembangan bersama dan memberikan kesejahteraan yang lebih banyak kepada rakyat kedua negara. 我愿意同总统先生就我们共同关心的问题啊交换意见。 Berikutnya saya siap diskusi dengan Yang Mulia mengenai isu yang menjadikan perhatian bersama. 谢谢。 Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebagaimana tadi saya katakan, Indonesia dan Tiongkok mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia. 已经有。
Jadi, ya. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita masih akan membahas mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Tadi Perdana Menteri Li Qiang tiba di Istana Negara pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga menjalani upacara sambutan. Kemudian juga diterima oleh Presiden Prabowo untuk menuju ke Istana Negara untuk menghadiri acara makan siang bersama. Sebelum agenda makan siang bersama, keduanya juga sempat berdiskusi. Tadi kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan menggunakan bahasa Indonesia. Presiden Prabowo mengucapkan selamat datang di Jakarta, ibu kota Indonesia. Presiden Prabowo juga membahas ini merupakan tahun ke-75 untuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok serta 70 tahun untuk perayaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Pada pertemuan kali ini Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kemitraan bersama dengan Tiongkok, di mana kedua negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kawasan aman dan sejahtera untuk perdagangan. Diketahui juga Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang akan datang ke Indonesia ini tidak hanya untuk seremonial dan diplomatik saja, tetapi juga akan membawa investasi senilai 10 miliar US dollar dalam berbagai sektor seperti industri serta mineral. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh Rosan Roslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BPKM. Kemudian juga duduk di samping Presiden Prabowo ada Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan juga didampingi oleh Stella Christie selaku Wamen Dikti Saintek yang juga membantu untuk mentranslate bahasa Mandarin yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Tiongkok. Untuk sambutan balasan dari Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Perdana Menteri Li Qiang mengatakan bahwa kedatangan kali ini akan membahas bagaimana kerjasama strategis kedua negara di berbagai bidang, serta Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin kerjasama yang kuat ketika menangani bencana tsunami serta pandemi COVID-19 sehingga persahabatan kedua negara ini semakin kuat dan juga akan membahas mengenai 5 pilar untuk menangani sejumlah resiko dan tantangan pada perdagangan kali ini. Diketahui juga sebelumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan bahwa KPM mencatat nilai investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun lalu mencapai 8,1 miliar US dollar, naik secara anual 9,5% dan diketahui pada kunjungan PM Perdana Menteri Li Qiang pada kali ini akan membawa 10 miliar US dollar untuk investasi baru di Indonesia. Dan agenda selanjutnya adalah makan siang bersama, kemudian dilanjutkan untuk gala dinner pada nanti malam, di mana PM Li Qiang, Perdana Menteri Li Qiang akan bertemu dengan sejumlah pengusaha dan industri dari Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.